Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen implementasi kurikulum. Anggota kelompok 6 ada 2, yaitu saya, Rizky Alfandri, dan rekan saya, Muhammad Vicky. Setidaknya ada 6 daftar isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua komponen, yang ketiga peran, yang keempat fungsi, yang kelima landasan pengembangan, yang terakhir adalah perencanaan. Langsung kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian. Pada mulanya istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang artinya running course. Hampir serupa dengan itu, dalam bahasa Prancis dikenal istilah courir atau turan, yang artinya berlari. Istilah tersebut kemudian digunakan dalam dunia pendidikan untuk mendefinisikan pengertian kurikulum, yaitu sejumlah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa atau peserta didik untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Di sini juga ada beberapa pengertian lainnya. Yang pertama adalah dari Zais. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus ditempuh oleh siswa untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau memperoleh ijazah. Lalu ada menurut McDonald pada 1965, kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah rencana pendidikan atau pembelajaran. Ada pula menurut Buckham pada 1964, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan anak didik yang direncanakan dan disediakan oleh sekolah. Kegiatan yang dimaksud seluruh pengalaman siswa, baik pengalaman intelektual, emosional, maupun pengalaman lainnya. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah serangkaian kegiatan dalam implementasi kurikulum yang satu dengan lainnya saling berkaitan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Para pakar pendidikan memiliki pandangan yang sama bahwa komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen organisasi, dan komponen strategi. Itu menurut Burhan, Nasution, Sanjaya, dan Hermawan. Nah, yang pertama adalah komponen tujuan. Ada 2 tujuan yang terdapat dalam sebuah kurikulum sekolah. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh para lulusan sekolah yang bersangkutan. Yang kedua adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini adalah penjabaran tujuan institusional di atas yang meliputi tujuan kurikulum dan instruksional yang terdapat dalam setiap GBPP atau garis-garis besar program pengajaran. Yang kedua adalah komponen isi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah komponen organisasi. Komponen organisasi kurikulum adalah suatu struktur program kurikulum yang berupa kerangka program-program pengajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Organisasi kurikulum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu struktur horizontal dan struktur vertikal. Struktur horizontal berhubungan dengan masalah perorganisasian kurikulum dalam bentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran yang akan disampaikan. Lalu struktur vertikal berhubungan dengan masalah pelaksanaan kurikulum di sekolah. Misalnya apakah kurikulum dilaksanakan dengan sistem kelas, tanpa kelas, atau gabungan antara keduanya. Dan yang terakhir adalah komponen strategi. Dengan komponen strategi dimaksudkan strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masalah strategi pelaksanaan itu dapat dilihat dalam cara yang ditempuh
dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, bimbingan, dan konseling, pengaturan kegiatan sekolah secara keseluruhan, pemilihan metode pengajaran, alat atau media pengajaran, dan sebagainya. Baik, di sini ada peran kurikulum. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Apabila dirinci secara lebih mendetail, peranan kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Paling tidak terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peranan kreatif, konservatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Menurut Hamalik 1990, ada peran kreatif yang artinya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan aspek-aspek lainnya. Senantiasa terjadi setiap saat per saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru, sesuai dengan perkembangannya yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua ada peran konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya di masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa dengan demikian peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Yang ketiga ada peran kritis atau evaluatif, yang artinya kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan anak didik yang direncanakan dan disediakan oleh seluruh pengalaman siswa, baik pengalaman intelektual, emosional, sosial, maupun pengalaman lainnya. Dan yang terakhir ada peran guru dalam kurikulum, yang artinya guru memiliki peran yang amat penting dalam pengembangan kurikulum. Guru juga merupakan kunci keberhasilan mengimplementasikan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum memiliki arti yang sangat penting karena guru yang kreatif dan inovatif akan mengkaji dan memahami kurikulum yang menjadi acuannya dalam proses pembelajaran tersebut. Di sini juga ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sangat luas karena kurikulum dapat berfungsi bagi guru, kepala sekolah, pengawas, masyarakat, bahkan orang tua siswa. Kurikulum bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Sementara bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Dan bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Akhirnya bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai acuan belajar, terutama bagi pendidik dan peserta didik yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Untuk melakukan pengembangan kurikulum, tim pengembang harus berlandaskan pada suatu pegangan yang jelas, sehingga kurikulum dapat terarah dengan baik. Apabila tidak memiliki landasan, akibatnya terjadi pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak dapat terbentuk dengan maksimal. Dalam hal ini, Nana Seodih Sukmadinata mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologis, filosofi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah landasan filosofis. Nana Seodih Sukmadinata mengemukakan aliran filsafat yang berkaitan dengan landasan kurikulum. Yang pertama adalah perennialisme, adalah paham filsafat yang lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Lalu ada esensialisme. Filsafat ini adalah paham filsafat yang menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga adalah eksistensialisme, adalah paham filsafat yang menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Yang keempat ada progresivisme, adalah paham filsafat yang menekankan
menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman, belajar, dan proses. Yang kelima adalah rekonstruktivisme, adalah paham filsafat yang merupakan elaborasi lanjutan dari aliran progresivisme. Lalu yang kedua adalah landasan psikologis. Nana Sayodi Sukmadinata juga mengemukakan bahwa minimal terdapat dua bidang psikologis yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah psikologis pengembangan dan yang kedua psikologis belajar. Yang pertama, psikologis pengembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Lalu untuk psikologis belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum. Landasan yang ketiga adalah sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidik bukan hanya untuk mendidik semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi-segi kehidupan lainnya. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang, sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntunan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada zaman dahulu, mungkin orang-orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakan kaki di bulan. Tetapi berkat kemajuan bidang iptek, perkembangan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakan kaki di bulan. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum sebaiknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan iptek untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Baik, selanjutnya ada perencanaan dan desain kurikulum. Perencanaan kurikulum pada dasarnya adalah penyiapan dokumen kurikulum berupa kurikulum dokumen inti, pedoman, dan suplemen yang merupakan paket dokumen kurikulum. Dokumen yang dikembangkan didasari atas beberapa analisis, yaitu meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan masyarakat, yang kedua analisis kebutuhan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai, serta yang ketiga ada analisis kebutuhan peserta didik. Nah, untuk perencanaan kurikulum dilakukan baik dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum, ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Nah, untuk pertama itu ada jangka panjang yang merupakan kurikulum yang dikembangkan secara nasional yang diistilahkan dengan standar muatan nasional. Standar tersebut berbentuk kerangka kerja yang memberikan informasi umum mengenai keseluruhan mata pelajaran yang harus dipelajari atau muatan. Apa yang perlu diketahui pada setiap pelajaran atau topik atau aspek, maupun apa yang perlu dilakukan pada setiap mata pelajaran. Itu bisa disebut juga kompetensi. Nah, untuk yang kedua ada perencanaan pembelajaran jangka menengah, adalah untuk memetakan pembelajaran satu kelas selama satu semester. Silabus memperlihatkan rincian apa yang akan dilakukan peserta didik selama satu periode tertentu, yaitu sepanjang
semester pada setiap pelajaran. Nah, untuk yang terakhir itu ada perencanaan kurikulum jangka pendek yang merupakan perencanaan disusun oleh individu pengajar yang disebut dengan rencana pelaksana pembelajaran atau sering disebut RPP. Nah, perencanaan ini memuat uraian yang akan dijelaskan oleh pengajar dalam pembelajaran sehari-hari dan tanggung jawab sekolah serta para pengajar untuk mengembangkannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.